Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Kahfi SOS MA, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam praktek mengajar kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sosiologi komunikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya semua? Semangat? Semangat. Untuk mengetes semangatnya kalian, saya mau kalian ikuti yel-yel saya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Selamat pagi. Cakep, sudah bisa jadi sarjana. Saya absen dulu satu-satu. Anissa. Hadir Pak. Oke. Alifah. Hadir Pak. Ini kan sudah pertemuan kedua dari mata kuliah sosiologi komunikasi. Artinya sudah ada pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya di mana kita selain mengadakan kontrak kuliah, kita juga mendiskusikan tentang definisi dari komunikasi. Ada yang masih ingat definisi dari komunikasi? Saya Pak. Oke, Ani, Aziza, apa? Baik, jadi dari pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu ialah penyampaian informasi baik itu ide, gagasan ataupun apa yang mau disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke, ada yang lain? Irham. Oke, Irham. Jadi komunikasi adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling memiliki respon dan timbal balik. Artinya ada efek dari interaksi mereka. Oke, berdasarkan skema komunikasi Laswell, ada formula tersendirinya mengenai definisi komunikasi, yaitu who says what, in which channel, with whom, with what effect. Nah, arti kasarnya, atau ada yang tahu Indonesianya? Anissa biasa itu lincah bahasa Inggris. Apa arti Indonesianya tadi itu? Who artinya apa? Siapa? Says what? Says what? Mengatakan apa? In which channel? Melalui media apa? With whom? Dengan siapa? With what effect? Dampaknya. Oke, jadi ternyata masih hafal semua karena baru 1 minggu berlalu. Nah, dari definisi komunikasinya Laswell yang tadi, menurut kalian apakah komunikasi itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja? Tidak. Oke, kita sepakat tidak. Karena memang ternyata berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi, ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Mulai dari komunikasi personal misalnya antara saya sama Azizah, komunikasi personal yang hanya melibatkan 2 orang, komunikasi kelompok seperti kita sekarang ini, berdiskusi di dalam suatu kelompok, dan yang terakhir komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, berarti lebih dari jumlah kelompok ini dan melalui media tertentu. Pertanyaannya kemudian, terkait media, ada di sini yang masih mendapatkan di masa kecilnya itu mendengar radio? Masih? Berarti kita seumuran. Karena saya juga masih. Kalau koran? Masih, lagi-lagi kita seumuran betul. Karena saya juga di masa kecil saya masih dapat koran. Adapun tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini, itu kita akan membahas mengenai definisi dari komunikasi massa dan sejarah perkembangan media massa.
siapa di sini kalau pulang kampung, kalau menonton mamanya atau neneknya sinetron Indosiar, kalau aktornya misalnya lagi sedih, neneknya atau mamanya di sini juga ikut sedih atau menangis. Bahkan misalnya kalau diganti channelnya, marah. Nah, oke, itu salah satu contoh yang orang lain. Nah, di sini lagi contohnya, adakah di sini ketika menonton K-pop misalnya, ada di sini yang anggota fans garis kerasnya K-pop? Wahyu, oke. Nah, ada tidak misalnya kalau dapat berita terbaru misalnya si siapa? Jungkook BTS misalnya lagi harus absen dari kegiatannya di boybandnya BTS, karena ikut wajib militer. Kira-kira ekspresinya kalian atau responnya kalian sedih atau senang? Sedih. Nah, itulah bayangkan bagaimana mungkin media massa bisa mempengaruhi emosi kita, bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Terus apa sih itu definisi dari komunikasi massa? Nah, secara ringkasnya, ini komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar secara heterogen sehingga secara periodik pesan dapat diterima secara sesaat dan serentak. Skema sederhananya dari komunikasi massa dimulai dengan yang namanya komunikator. Kemudian komunikator ini menyampaikan pesan lewat media massa kepada audiensnya. Dan pesan yang diterima audiens punya efek, punya dampak tersendiri sehingga kembali lagi kepada komunikatornya. Dalam komunikasi massa, komunikator itu bukanlah seorang individu sebagaimana pada komunikasi personal. Pernah nonton acara Lapor Pak di Trans TV? Pernah, sering tiap malam. Siapa hostnya Lapor Pak itu? Siapa hostnya? Yang bosnya ceritanya? Andre Taulani. Nah, Andre Taulani itu tidak bisa didefinisikan sendiri sebagai komunikator dalam proses komunikasi massa, karena Andre Taulani dalam menyampaikan pesannya itu banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang membantu di belakangnya Andre Taulani, mulai dari lightingnya, make up artisnya, penonton bayarannya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan komunikator dalam komunikasi massa itu merupakan suatu institusi, suatu lembaga tersendiri yang terdiri dari berbagai individu yang punya perannya masing-masing untuk membuat suatu pesan kemudian menyebarkan pesan tersebut. Makanya sifat dari audiens dalam komunikasi massa ini cenderung anonim. Tahu artinya anonim? Apa? Jangan bikin tuli-tuli sedikit, Kak. Apa? Anonim. Tidak diketahui identitasnya sama sekali. Nah, ada video yang sudah saya buat. Saya mau kita gantian. Kita bagi kelompok. Tapi kelompoknya ini jangan kelompok yang cenderung sekampungnya semua. Tapi bagi kelompok berdasarkan asal daerahnya. Misalnya ada yang dari Palopo, di kelompoknya ini ada dari Palopo, dari Lu Utara, dari Lu Timur, atau dari Enrekang, Toraja. Jadi satu kelompok cenderung variatif asal daerah teman-temannya. Dari setelah
kita diskusi mengenai sejarah media massa, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik komunikasi massa. Nah, ada beberapa karakteristik dari komunikasi massa yang tentunya berbeda dengan komunikasi personal. Salah satunya dikarenakan karena penggunaan dari media massa. Setelah mendiskusikan tentang karakteristik komunikasi massa, selanjutnya kita diskusikan tentang fungsi komunikasi massa. Ada 5 fungsi komunikasi massa menurut Harold Laswell. Nah, bisa lebih dari ini. Nah, jadi fungsi pertama, pengawasan, korelasi, sosialisasi, hiburan, dan mobilisasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi massa ini memang punya fungsi yang besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, ternyata ada sisi negatifnya juga. Nah, dari karakteristik komunikasi massa yang cenderung bersifat anonim dan mudah tersebar, salah satu yang mudah muncul yaitu hoax. Ada di sini yang pernah jadi pelaku atau korban hoax? Wanita. Pernah semua jadi di ghostingnya. Ada salah satu penelitian, bisa kita lihat penelitian oleh Revi Omar Ar-Razi dan kawan-kawannya mengenai post-truth, bahwa memang masyarakat sekarang, utamanya anak muda seperti kalian-kalian, ini cenderung mudah sekali termakan yang namanya hoax. Kira-kira menurut kalian, apa solusi untuk mengatasi hoax itu dari perspektif agama? Pernah dengar potongan ayat fatabayyanu? Irham? Apa? Menyelidiki, mengecek. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ketika datang suatu berita, kita disuruh untuk fatabayyanu, mengecek kembali, mengecek berulang-ulang, tidak langsung menerima berita tersebut. Ada beberapa pengabdian yang sudah marak dilakukan oleh dosen-dosen dari kampus lain tentang literasi digital, bahwa saking parahnya hoax, saking parahnya post-truth sekarang, maka diperlukan kemampuan literasi digital khususnya bagi anak muda. Sampai kali ini ada yang mau bertanya? Oke, wah. Yang mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu komunikasi massa. Media massa selain misalnya mampu memberikan atau menyebarkan pesan secara luas, mereka juga dapat profit. Setelah berbicara panjang lebar mengenai komunikasi massa, kira-kira kesimpulan atau hal baru apa yang bisa kalian dapat dari pertemuan hari ini? Ya, Alifah silahkan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada pelajaran kali ini, Pak, yang pertama itu karakteristik dari komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini bisa terjadi karena yang pertama ada media. Oke, ada yang lain mau memberikan tanggapannya lagi? Wahyu. Oke, silakan Wahyu. Komunikasi massa itu bisa ditujukan kepada satu arah, tidak seperti karakteristik pada komunikasi-komunikasi yang lain seperti komunikasi personal. Dikit, Pak. Nah, oke, dari 2 tanggapan teman kalian, dari tanggapan teman kalian mengenai materi kita hari ini, ternyata memang komunikasi massa, saking luasnya penyebaran dari pesan melalui media massa tersebut, tentu punya karakteristik yang unik dibanding jenis komunikasi lainnya, dan punya juga dampak positif serta negatifnya. Nah, berkaitan dengan tanggapan dari 2 orang temannya kalian, tentu lebih afdol ketika tanggapan tersebut ditanggapi kembali. Makanya saya mau memberikan kalian tugas paper singkat tentang media massa jenis internet. Jadi saya mau kalian membuat paper singkat mengenai persentase penggunaan internet di Indonesia dan jenis sosial media apa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Silakan kalian buat paper singkat mengenai hal tersebut, karena itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Marilah bersama-sama kita menutup kuliah
kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.